Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imam al-muallif rahimahullah ta'ala, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu ma yaqulu ba'da raq'atai sunnati subhi. Bab mengenai bacaan zikir doa yang dibaca setelah sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh, pembahasan mengenai azan dan juga yang setelah azan alhamdulillah sudah kita lewati. Semoga bisa diamal. Yang nggak ingat atau lupa boleh cek kembali ke keranjang kuning ya, setiap ke video-video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke amalan setelah azan, yaitu sholat qobliyah subuh. Ini azan subuh khususnya. Nabi SAW itu, kata Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu syai'an minal khairi kana Rasulullah SAW aktsaru ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Saya enggak pernah melihat, kata Sayyidah Aisyah, perkara baik yang paling Nabi jaga, yang Nabi paling betul-betul usahakan, melebihi daripada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Itu Nabi jaga betul, tidak pernah Nabi tinggalkan saat ketika safar, perjalanan, apalagi saat ketika bermukim. Kalaulah misal kita tertinggal, mungkin kesiangan, mungkin juga keburu qomat, mungkin juga karena mandi wajib akhirnya telat, nah kita bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh, dan dianjurkan untuk kita melaksanakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh boleh kita laksanakan qobliyah subuh, karena dia waktu qobliyah, Pak, itu dari awal masuk sholat, awal masuk adzan sampai waktu sholatnya berakhir. Misalnya sholat qobliyah zuhur, Pak ya, itu dimulai waktunya dari adzan zuhur sampai asar. Qobliyah itu. Jadi qobliyah bukan hanya sampai qomat. Ini secara fikih. Secara fikih, qobliyah itulah waktunya dari awal adzan sampai habis waktu sholatnya. Jadi setelah sholat pun boleh itu qobliyah juga. Dan ini bukan qadha. Sekali lagi ya, ini bukan qadha. Kalau qadha, setelah habis waktunya baru sholat, itu qadha. Tapi waktu qobliyah itu sampai akhir waktunya. Beda dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah selesai awal mulai waktu ba'diyah itu bermula, boleh ba'diyah itu setelah salam sholat fardunya. Nggak boleh ba'diyah sebelum. Bisa dibedain, Pak ya. Kalau qobliyah boleh setelah sholat wajib. Kalau ba'diyah nggak boleh dimajuin sebelum takbiratul ihram sholat fardunya. Jadi sholat ba'diyah itu setelah salam dari sholat fardu yang ada ba'diyahnya sampai akhir waktu. Nah makanya ini di dalam kitab fikih itu bahkan boleh menggabungkan ba'diyah dan qobliyah dalam 4 rakaat. Ada lagi pendapat ulama boleh ini paling malesnya gitu ya. Salat qobliyah dan ba'diyah digabung dalam 2 rakaat, itu lebih ekstrim lagi itu. Lebih enak bagi pemalas ya. Jadi 2 rakaat itu langsung niatnya qobliyah dengan ba'diyah sekaligus setelah sholat. Nah ini di dalam kitab fiqih. Namun afdolnya, utamanya qobliyah subuh itu dilaksanakannya nunggu nanti terbit matahari. Yang walaupun boleh, sekali lagi saya dibilang tadi boleh, tapi afdolnya kita menghindari adanya fitnah. Ada sebuah hadis ketika ada jamaah setelah sholat subuh kayak gini, Nabi itu ngelihat ada jamaah sholat lagi. Setelah salam, dia sholat lagi beliau. Akhirnya Nabi SAW komplainnya hanya tanya, as-subhu arba'an,
Apakah sholat subuh jadi 4 rakaat sekarang? Jadi seolah-olah habis sholat subuh, sholat ada 2 rakaat lagi. Emang subuh berapa rakaat? Itu aja komplainnya Nabi. Tapi Nabi suruh batalin nggak? Enggak. Ini membuktikan sholatnya boleh dilaksanakan setelah salam. Seandainya itu perkara yang tidak boleh, tentu sama Nabi sudah suruh batalin. Bisa dipahami ya Pak? Atau minimal suruh ngulang. Karena kalau Nabi itu nggak boleh mendiamkan kepada sesuatu yang mungkar di hadapan baginda, itu tidak boleh dibiarkan. Haram bagi setiap Nabi untuk tidak melakukan nahi mungkar yang terjadi di hadapan beliau. Makanya Nabi Musa alaihissalam, yang walaupun udah dilarang sama Nabi Khidir untuk tidak boleh komplain, la tasalni an asya, jangan sampai bertanya kepadaku an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra, jangan bertanya kepadaku sesuatu apapun sampai saya ceritain, pokoknya nanti saya ceritain, kata Nabi Khidir. Tapi yang namanya Pak anak dipotek kepalanya di depan beliau, ini pembunuhan anak yang gak bersalah, lagi main-main sama anak-anak, katanya usia sekitar 10 tahun, tiba-tiba dicekek, bahkan sampai dibanting. Gimana beliau nggak komplain? Bahkan beliau adalah seorang nabi, jadi wajib komplain saat ketika itu. Nah, walaupun ketika itu Nabi Khidir yang benar karena beliau memiliki ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, para nabi itu tidak boleh diam kepada kemungkaran. Yang repot ini para pewaris nabi, Pak. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama, al-ulama warathatul anbiya, semestinya sih juga gitu, nggak boleh diam kepada kemungkaran. Untungnya Nabi SAW bilang man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Ini untungnya begitu Pak, siapa yang lihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya, nggak bisa rubah dengan lisannya, nggak bisa minimal dengan hatinya yang ingkar dan mendoakan, itu selemah-lemahnya iman. Itu untungnya ada hadis Nabi seperti itu. Kalau kita diharuskan seperti baginda Nabi SAW, wallahu alam, mungkin kita udah menjadi, maksudnya ustadz-ustadz ini dibilang bawel lah, cerewet lah, nggak bisa diem lah, itu udah resiko jadi para pewaris Nabi, para alim ulama. Sholat sebelah kita, sholatnya pakai kaos yang adiknya itu, kaos adiknya dipakai. Akhirnya waktu pas ruku, la ilaha illallah, ini sudah tanda-tanda ini. Tapi kok dia nggak merasa kedinginan? Saya juga bingung orang-orang yang pakai baju kayak gitu, buka serat sudah kelihatan CD-nya. Apa CD Pak? Celana dalamnya udah mulai kelihatan. Waktu pas lagi sujud, la ilaha illallah. Terus kira-kira gimana Pak? Bapak udah ada ilmunya. Sholatnya sah apa nggak sah? Sah apa nggak sah? Nggak sah. Karena auratnya dari yang sejajar dengan pusarnya ditutup, tapi belakangnya yang sejajar dengan pusar nggak ditutup. Malah yang lebih parah daripada pusar tuh belahannya tuh kadang-kadang kelihatan. La ilaha illallah, gua nggak tahu lah gua apa itu, gua musang, gua semut apa segala macam, itu sampai kelihatan. Itu pun juga kita gimana, kita sebelahnya mestinya falyughayyirhu biyadih, tarik kaosnya Pak. Kalau berubah dengan tangan, mestinya tarik kaosnya mestinya kan, biar nutupin. Atau tepak sekalian, dipukul sekalian atau dicolek sekalian, biar dia paham bahwa ini tuh kebuka. Itu pertama. Nggak mampu yang kayak gitu, nggak bisa pakai tangan, setelah sholat atau pas lagi di dalam sholat kasih tahu, Pak itu auratnya kebuka, Bapak ulang sholatnya. Jadi kalau sebagian di masjid-masjid biasanya ada yang dikasih kayak rompi terus kemudian dia panjang itu. Tapi ya nggak semua orang mau pakai, apalagi kalau yang badannya besar. Yang disediakan ukurannya L, ukuran normal XL, dia triple XL, itu gimana mau? Nah ya kan, jadi akhirnya gimana mau pakai? Nah akhirnya jadi sholatnya nggak sah. Kalaupun yang kedua nih enggak, ini saya suka dilematis memang Pak. Soalnya kita kenal enggak. Ini tegur kira-kira marah apa enggak, pertimbangannya tuh banyak sekali. Paling minimalnya saya tasyahud lama biar orang itu pergi, jadi saya nggak ada kewajiban untuk
ngasih, kadang-kadang sampai begitu untuk biar kita nggak terasa berdosa lah kurang lebih, atau minimal meringankan dosa. Dari sudut mana? Karena para pewaris para nabi enggak boleh diam dengan suatu kemungkaran, minimal ngeliatin muka yang enggak nyaman, ngeliatin muka yang enggak setuju. Itu seperti baginda Rasul SAW. Kembali, jadi Nabi SAW komplain ketika ada yang sholat qobliyah subuh. Jadi di si orang yang berkenaan setelah sholat qobliyah menjelaskan bahwa tadi itu qobliyah subuh. Cuma Nabi hanya khawatir orang-orang menganggap dia sholatnya aneh. Kok subuh jadi 4 rakaat? Jadi Pak, maksudnya gini, kalau Bapak tahu, katakanlah tahu ilmunya, tapi agak aneh di masyarakat, ini perlu edukasi dulu, perlu sosialisasi dulu, perlu penjelasan dulu. Contoh ya, misalnya di dalam fikih itu takbiratul ihram boleh diselingi dengan 2 nama Allah al-husna. Misalnya bukan Allahu Akbar, tapi Allahur Rahmanur Rahim Akbar misalnya. Bapak mau bikin kayak gitu boleh nggak di dalam kitab fikih? Boleh. Sah apa enggak? Sah. Tapi apa jadinya? Aneh. Nanti akhirnya masyarakat, ini sholat apa ini? Ini mazhab apa ini? Ini pemikiran ataupun juga sekte apa lagi ini, baru lagi ini? Padahal itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, boleh sampai menyelingi antara Allah dengan Akbar 2. Jadi kalaulah ini Pak ya, kalaulah akan membuat hal-hal yang aneh kayak begitu sekalipun, kasih tahu. Sama seperti yang biasa kita lakukan sujud tilawah. Sebelum sujud tilawah, kasih ancang-ancang Pak ke makmum. Kita kan nggak terlalu hafal-hafal nih Pak. Kita ini kan bukan hafiz Quran, kita ini habis Quran Pak. Qurannya yang habis. Jadi kita nggak tahu mana ayat-ayat yang kira-kira akan sujud. Tiba-tiba wa kharra raki'an wa anab Allahu akbar. Udahnya Allahu akbarnya pendek. Si makmum ruku. Pas ngelihat sebelah-belahnya sujud, karena yang belakang imam enak, dia tahu contekannya. Imamnya sujud, dia ikut sujud. Oh ini sujud tilawah, tapi yang di ujung sana nggak tahu, dia ada ruku. Nah, pas ngelihat sebelah-belahnya sujud, akhirnya gara-gara ruku tadi dia malu. Ini kan gara-gara malu sebenarnya kan. Terus langsung sujud, batal sholatnya. Makmum yang lain gak ngerti bahwa itu namanya sujud tilawah, akhirnya batal sholat makmum. Gara-gara apa? Imamnya gak ngasih ancang-ancang, imamnya nggak ngasih aba-aba dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di dalam sholat kita akan melaksanakan pada rakaat pertama saya akan baca sujud tilawah, akan baca ayat sujud tilawah. Jadi nanti kita jangan ruku dulu, sujud dulu. Begitu kurang lebih Pak. Nah sama seperti yang Nabi komplain tadi, sholat 2 rakaat setelah subuh boleh, tapi Nabi bilang khawatir nanti ada 2 orang menganggap subuh menjadi 4 atau orang jadi aneh-aneh. Nabi SAW sholat zuhur, tiba-tiba beliau salam. Sholat zuhur, tiba-tiba beliau salam 2 rakaat, baru 2 rakaat beliau tiba-tiba salam. Terus setelah salam Nabi senderan di kayu. Nabi senderan di kayu, terus kemudian di pelepah, di tiang. Itu para sahabat diam, nggak ada yang berani komplain kecuali satu, namanya panggilannya Zulyadain karena 2 tangannya panjang, lebih panjang dari tangan normal. Ini bukan panjang tangan karena pencuri, tapi memang bawaannya begitu, namanya Zulyadain. Hanya beliau yang mengkomplain Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata beliau, apakah aktak suruh sholat amnasita? Nabi, apakah engkau melakukan sholat qasar 4 jadi 2, atau memang engkau lupa? Kilahuma lam yakun. Nabi bilang enggak, dua-duanya enggak terjadi. Sholat zuhur 4 rakaat tetap dilaksanakan dan saya enggak merasa lupa. Nabi bilang begitu, saya enggak ngerasa lupa. Nabi si Zulyadain bilang lagi, betul Nabi, engkau sholat 2 rakaat.
Maka Nabi SAW pastikan kepada para sahabat, ashadaqa Dzulyaden, apa Dzulyaden ini benar? Saya ini 2 rakaat doang tadi. Naam ya Rasulullah. Para sahabat bilang, iya ya Rasul. Baru Nabi balik ke tempat imam, terus Nabi laksanakan 2 rakaat tambahannya. Jadi kalaupun Pak terjadi sesuatu yang aneh kepada guru kita, itu maksudnya kepada kiai kita, itu boleh kita nanya, bukan langsung komplain, kiai apa itu? Nah, ustaz itu apa itu, ngadi-ngadi aja itu bid'ah. Kalau nggak paham, tanya apa, jangan vonis. Jadi seperti itu lihatin tadi, ini sholatnya 4 rakaat memang jadi 2, ataupun jadi karena engkau lupa. Jadi kata ulama, kenapa para sahabat itu diam? Kebanyakannya pada situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Kenapa mereka pada diam? Karena selama Nabi masih hidup, kemungkinan perubahan hukum itu masih berlaku. Namanya nasikh mansuh. Selama Nabi masih hidup, Allah masih bisa merubah-rubah hukum yang Allah tetapkan. Jadi bisa saja yang tadinya zuhur itu 4 rakaat, mungkin sama Allah wahyukan memang jadi 2. Jadi sudah Allah rubah. Makanya para sahabat pun diam, dikirain itu memang karena perubahan syariah. Makanya, tapi zaman sekarang nggak ada Bapak husnuzon. Husnuzon itu imamnya sedang sampai kepada Allah, udah ma'rifah, makanya sholat zuhur cuma 2. Kita ini belum sampai. Nggak apa, memang udah nggak ada perubahan syariah. Emang imamnya kurang, Bapak jangan ngikutin, ikut-ikutan salam, ucap subhanallah. Kalaulah beliau tetap tidak mau merubah pandangannya, kita tetap nambah 2 rakaat. Sholat isya jadi 5. Yang inget 4. Yang ingat ini udah bangkit nih imamnya, nggak ada yang subhanallah, imamnya tambah pun biarin. Bapak yang yakin Bapak udah subhanallah, imam merasa saya masih kurang. Jadi masing-masing dengan keyakinannya. Imamnya 5, makmumnya tetap 4. Jadi Bapak jangan nambah, Ibu jangan nambah. Karena sudah ikut keyakinan kita 4, kita nggak boleh ikut imam. Terus gimana? Lanjutin tasyahud, nunggu imam di tasyahud. Biar nanti salamnya nunggu imam salam dulu. Ini beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Artinya komplain ataupun minimal menegur ketika ada hal-hal yang kurang baik, termasuk dalam ibadah. Jadi sholat 2 rakaat qobliyah, saya ulang, sholat 2 qobliyah rakaat sunnah sebelum subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar. Ini manfaatnya ada banyak Pak. Nabi SAW bilang, sholat rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dan riwayat lain ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, balasannya lebih baik daripada dunia dengan seisi-isinya. Kita dikasih tanah 5 hektar pun juga udah senengnya luar biasa, padahal cuma 5 hektar, nggak ada apa-apanya dengan luas dunia. Kita dikasih tambang batu bara, oh udah sujud syukurnya bisa 30 hari sujud syukurnya karena senang sekali dengan tambang batu bara. Kita dikasih dengan apalagi tambang emasnya, ataupun lautnya, di dalamnya ada mutiaranya, ada perikanannya, macam-macam. Kita dikasih yang tanah yang sekecil itu pun, lahan yang sekecil itu pun, di dalamnya itu ada tambang, di dalamnya itu ada benda-benda berharga. Kita udah senangnya tuh luar biasa. Bagaimana senangnya orang yang dikasih Allah lebih hebat daripada dunia dengan seisinya, yaitu qobliyah subuh. Makanya enggak ditinggal. Dan Nabi SAW itu sholat qobliyah subuhnya cepat. Kata Sayyidah Aisyah, qobliyah subuhnya Rasul tuh seolah-olah kayak seolah ini Pak, Nabi tuh kayak nggak baca Fatihah, saking cepatnya. Jadi sholat cepat tuh ada nggak? Ada. Nabi pernah lakukan sholat cepat? Iya pernah. Di antaranya qobliyah subuh. Jadi yang Nabi dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bilang, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran." Membaca qul ya ayyuhal kafirun pahalanya sama dengan 1/4 Quran. Khatam 1/4 Quran. Baca qul ya ayyuhal kafirun sekali, pahalanya sama dengan 1/4.
Wa qul huwallahu ta'dilu sulutsal Quran. Sedangkan qul huwallahu ahad itu menyamai pahala dengan sepertiga Al-Quran. Jadi bapak, ibu baca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan khatam Quran. Baca qul huwallahu ahad 3 kali sama seperti khatam Quran. Maka kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW yaqra'uhuma fi raq'atai subhi fi raq'ataini qabla subhi. Nabi SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qabla sebelum subuh Pak. Sunnahnya itu adalah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua dengan membaca qul huwallahu ahad setelah Fatihah. Ini untuk qobliyah subuh. Tapi ada di dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Ba'ishin, Abdurrahman Ba'ishin, itu beliau ada menukil daripada mujarrobat ulama. Ini namanya mujarrobat Pak. Ini bukan daripada hadis tapi mujarrobat. Mujarrobat itu amal yang pernah terilhamkan oleh ulama dicoba kok manjur gitu. Akhirnya jadi namanya mujarrobat. Jadi bapak, kalau bapak mau sembuh dari sakit, ibu mau sembuh dari sakit, kalau yang gak lagi sakit ya biar terjaga kesehatannya. Jadi kata beliau, baca alam nasroh di rakaat yang pertama sholat qobliyah subuh, dan juga alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil di rakaat kedua di qobliyah subuh. Jadi kata ulama, man qara'a alamaini fi raq'atay subhi bari'a minal alam. Orang yang membaca alam nasra dengan alam taro akan sembuh dari alam. Alam itu artinya penyakit. Dalam bahasa Arab akan sembuh dari penyakit. Ini namanya mujarrobat. Enggak disalahkan, enggak. Jadi agar tergabung, kita gabungkan dalam qobliyah subuh. Rakaat pertama kita membaca alam nasroh dan qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya Pak ya bacanya ya. Rakaat kedua baca alam taro dan qul huwallahu ahad. Kalau lagi udah deket-deket qomat, bapak bacanya kuliah dengan kulhu. Kita mendahulukan yang sunnah daripada Nabi, daripada mujarrobat tadi. Ngerti ya Pak ya? Tapi ini diamalkan secara istiqomah. Ini namanya mujarrobat. Insyaallah mujarrob. Minta sama Allah tawassul dengan sholat, wasta'inu bisabri wassalah, untuk kesembuhan penyakit kita masing-masing, penyakit orang-orang yang kita cintai, itu dengan membaca alam nasyara dengan alam taro, tapi didahului dengan kuliah dengan kulhu di dalam 2 rakaat sebelum subuh. Terus Nabi SAW juga pernah ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dulani ala amalin yanfa'uni Allahu bih. Saya minta amalan dong. Kalau para sahabat minta amalan untuk mendapatkan manfaat daripada Allah. Saya pengen ada amalan dari Rasul yang saya betul-betul manfaat buat saya sampai di dunia sampai akhirat. Pokoknya saya minta amalan yang ngasih manfaat besar buat saya. Nabi bilang, alaika bi raqatayil fajri fa inna fiha fadilah. Hendaklah kamu jaga sholat qobliyah subuh karena di dalamnya ada banyak keutamaan. Dalam riwayat lain, fa inna fihi marraghaib. Di dalam 2 qobliyah subuh tuh Pak, ada berbagai macam keinginan, harapan dan cita-cita. Jadi dalam 2 rakaat subuh, di dalamnya ada sehat, di dalamnya ada kekayaan. Tergantung bapak raghbahnya apa, raghibnya apa yang diharapkan. Di dalamnya ada zuriyah solehah, di dalamnya ada jodoh yang soleh, yang solehah atau soleh bagi yang perempuan. Di dalamnya ada kekuatan terhadap musuh, di dalamnya ada mengalahkan orang-orang zalim. Makanya dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, ini karya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, itu juga ada mujarrobat dari ulama. Orang yang merasa terzolimi dan ingin menghancurkan orang yang zolimnya tersebut, yang merasa disakiti, dizolimi dan ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala balas kezolimannya tersebut, maka setelah qobliyah subuh itu membaca, saya nggak mau kasih tahu bacanya,
Itu membaca soal Bapak tidur. Jadi saya nggak mau ngasih tahu nanti daripada salah amal. Jadi kata beliau, kalau mengamalkan ini hati-hati. Anda akan lihat orang tersebut akan gila atau mati. Oh, sampai begitu beliau. Makanya falyattaqillah man ya'mal man 'amila bihadza. Hendaklah bertakwalah kepada Allah orang yang mengamalkan amalan ini setelah qobliyah subuh dibacanya. Jadi hati-hati Bapak sama saya. Wah, enggak gitu. Siap-siap gelok siap. Hati-hati. Nah, jadi makanya ada amalannya. Jadi setelah qobliyah subuh pun juga kata ulama yang punya hajat-hajat, apalagi yang hajat mendesak, itu membaca Fatihah 40 kali setelah qobliyah subuh. Fatihah 40 kali setelah qobliyah subuh. Terus qomatnya jam berapa itu? Ya setelah subuh dilanjut kalau memang nggak sempat. Kalau dalam riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali disebutkan ada hadis riwayat Imam Al-Mustaghfiri. Ada orang datang kepada Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, inna dunya kanat adbarat anni. Dunia tuh udah lari dari saya. Kayaknya saya apa-apa gagal mulu. Kerjaan nggak beres, kok kayaknya dipecat. Dagang kok nggak laku-laku. Nabung kepake mulu. Kontrakan sampai hancur, nggak ada yang mau. Misalnya ini Pak, pokoknya dunia dari saya kok lari sekali Nabi. Ini orang yang berkenaan ngadu masalah kemiskinan kepada Rasul Pak. Luar biasa ini kan Rasul itu ya. Jadi ke ustadz itu bukan hanya nanya hukum, bukan hanya nanya hadisnya apa atau ayat Qurannya apa, dalil, enggak. Ternyata para sahabat itu datang kepada Rasul memang juga mengadukan kemiskinan. Nah, akhirnya Nabi SAW bilang, malaka walitasbihil malaikah. Kamu Bapak nggak ngamalin tasbihnya malaikat? Wa madzaka, apa itu tasbihnya malaikat Nabi? Nabi bilang kalau Bapak sholat qobliyah subuh maka baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Kata beliau, kata Nabi, fa innaha tasbihul khalaiq wa bihi yurzaqun. Karena subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 doang Pak, nggak lama mana. Subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Kalau dibacanya nggak pakai suara cepat 100. Kata Nabi itu adalah tasbihnya para makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan dengan tasbih itulah mereka dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mujarrobat para kiai. Nah, jadi baca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah di mana? Qobliyah subuh, lagi-lagi di qobliyah subuh. Karena Nabi bilang fa inna fihi marghaib. Bapak mau minta apa? Ibu mau minta apa dalam qobliyah subuh? Kalau Nabi bilang khairum minad dunya wa ma fiha, kira-kira apa yang ada di dunia yang nggak bisa diminta dengan qobliyah subuh? Makanya jangan tinggal qobliyah subuh. Walaupun katakanlah Nabi pernah kesiangan subuh, pernah Pak, tapi nggak tiap hari, sekali aja. Ketika Nabi SAW udah capek banget, Nabi suruh Sayyidina Bilal jaga Hirosa, jaga malam untuk membangunkan para sahabatnya lain. Lal, siapa yang mau jaga? Man ya rusuna lailah, siapa yang mau jaga? Kata Bilal, saya Nabi. Bener ya Lal ya? Iya dong, nanti bangunin ya waktu subuh. Akhirnya para sahabat tidur, ternyata Sayyidina Bilal pun kesiangan, security-nya pun juga kesiangan, ketiduran juga, karena sama-sama capek. Ini beda dengan security yang digaji, beda. Ini beliau nggak digaji memang karena keinginan dirinya sendiri, dan sama-sama capek. Tapi sholat tahajud udah, sholat qiyamul lail udah, kecapean juga, nunggu subuh nggak subuh-subuh, nyender Pak Sayyidina Bilal, nyender di onta. Berharap kalau nanti agak siang ontanya gerak pun juga beliau juga jadi gerak, bangun. Ternyata namanya orang ngantuk Pak, mau di pinggir toko, mau di masjid, ya tidur aja. Mau di majelis kayak siapa coba? Kayak siapa coba? Ini namanya ngantuk aja, nggak lihat sikon. Mau khutbahnya menggelora bergebu-gebu, Bung Karno kita hadirkan pun ngantuk tetap. La ilaha illallah. Nah, Sayyidina Bilal pun demikian, senderan tidur. Nabi
terperanjat ketika udah jam 6, matahari udah terik, jam 6 atau setengah 7, Nabi lompat, fawasaban Nabi. Kalau udah kesiangan jangan santai-santai Pak, udah kesiangan masih jam berapa nih, bangun langsung, ini udah kesiangan. Nabi lompat, ketika udah kesiangan itu lompat. Terus Nabi bilang, aina Bilal, mana Bilal, katanya mau jagain. Ini riwayat Bukhari Pak, Sahih. Mana Bilal, katanya mau jagain. Lal, mana Lal, Bilal. Nabi Bilal baru bangun, ternyata Nabi duluan yang bangun. Nah, setelah itu Nabi tanya, Lal, kenapa tidur? Kata Sayyidina Bilal, asobani ma asobakah ya Rasulullah. Saya kesiangan, menimpa kepada saya apa yang menimpa Anda juga Rasul. Jadi kalau Anda capek kan, saya juga capek. Gitulah lebih kurang, tapi dengan bahasa yang halus begitu lebih kurang. Ya udahlah, karena Nabi pun juga paham, bukan salah Bilal. Bilal udah berusaha. Akhirnya Nabi bilang, jangan sholat di sini. Ini tempat kita digoda setan. Pindah sholatnya. Jadi kalau kita ngaji ngantuk Pak, kita pindah aja ya Pak. Soalnya dekat beduk. Ini tempat kita digoda setan, kata Nabi, suruh pindah. Dan sunnahnya memang orang ngantuk tuh pindah. Masalahnya ngantukan. Di sini pindah, di situ pindah, ngantuk lagi. Akhirnya di mana akhirnya? Di WC akhirnya. Jadi ini yang ini. Jadi akhirnya kita, kata Nabi, pindah. Setelah pindah, yang mau saya ambil bukan itu. Nabi tetap suruh adzan. Kemudian qobliyah subuh nggak ditinggal. Kadang-kadang orang tuh kalau udah kesiangan sholat subuh, qobliyah subuhnya nggak sholat, padahal tetap walau kalau kesiangan. Ini kalau kondisinya subuh sudah habis seperti sekarang, titit itu udah habis subuhnya, tapi belum masuk sholat duha lagi. Habis sholat subuh waktunya, berarti maknanya sudah nggak bisa kita mendapatkan subuh secara adaan, secara tunai. Kita akan dapat sholat subuhnya qadha juga, bayar utang subuh jatuhnya kan. Maka qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Beda cerita kalau kesiangannya masih mendapati sholat waktu subuh. Jadi ketika kita lihat jam, ini terbit jam 5.55, Bapak bangunnya jam 5.53, itu nggak boleh qobliyah subuh. Tinggal 2 menit lagi subuh habis. Ngerti Pak ya Bu? Wajib sholat subuh segera, wudhu segera. Bahkan wudhunya nggak boleh yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib aja, karena waktunya udah mepet, tinggal 2 menit. Nah, ketika itu langsung sholat. Setelah sholat tetap baca surah, tetap baca tasbih-tasbih. Nanti setelah sudah selesai sholat subuh, baru qobliyah subuhnya dilaksanakan. Ada riwayat Abu Daud, Nabi bilang, jangan tinggalin sholat subuh, la tada'u raka'atayil fajri, jangan tinggalkan 2 rakaat sunnah subuh, walau taradatkumul khailu, yang walaupun ada tentara yang menyerang kepada kalian. Coba itu Pak, yang walaupun ada musuh, ini ada tentara berkuda, musuh nyerang kita, kita mau dijajah lagi, Nabi bilang jangan tinggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Saking pentingnya itu Pak. Nah, jadi kalau kita memang pernah ketinggalan, sunnah qadha qobliyah subuhnya. Kembali, jadi apa yang kita baca setelah sholat sunnah qobliyah subuh? Yang pertama, ini yang kedua nanti aja. Yang pertama adalah Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, sang Israfil peniup peniup sangkakala. Sangkakala itu trompet. Kalau Bapak nggak tahu sangkakala, ya sangkakala itu trompet, tiupan yang berbunyi itu untuk kiamat. Dan Tuhannya Mikail yang megang hujan dan rezeki, maksudnya yang diwakilkan untuk hujan dan rezeki. Wa Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammadin, dan Tuhannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada neraka. Bacanya Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Duduk Pak, duduk.
Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Nabi wa Muhammadin Nabi SAW a'udzubika minan nar 3 kali. Ini dibaca setelah qobliyah subuh 3 kali. Di hadis riwayat Imam Ibnu Sunni, hadis daripada Sayyidina Usamah radhiyallahu, ada sahabat Nabi namanya Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau pernah cerita beliau sholat qobliyah subuh 2 rakaat fajar di dekat Rasul. Nah, kenapa mendekat? Bukan karena ada keperluannya, bukan karena pengen ngasih proposal, bukan karena pengen minta ini dan itu, bukan Pak. Tapi pengen tahu Nabi itu ngapain sih antara qobliyah subuh dengan subuh. Itu yang dicari, apa yang Nabi baca. Akhirnya ketika itu mendekat, dan ini penting Pak, kita ini mendekat kepada ulama itu bukan karena ada maunya, bukan karena kita pengen nyalon, bukan kalau kita lagi pengen ada kepentingannya. Nah, mendekatnya itu untuk dapat ilmu. Jadi setelah sholat Nabi itu baca lirih, pelan-pelan. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Israfil, wa Mikail, wa Muhammadin Nabi SAW, a'udzubika minan nar. Nabi minta perlindungan dari neraka 3 kali. Padahal Nabi udah pasti jamin bebas daripada neraka. Yang saya mau ambil bukan itu Pak, saya mau ambil tuh tawasul. Ternyata baginda Nabi ngapain nyebutin gini, ya Allah Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, Tuhannya Muhammad. Ini emangnya Allah bukan Tuhan semesta alam? Emangnya Allah bukan Tuhan seluruh manusia? Kenapa yang disebut Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Muhammad? Ini namanya tawassul dengan nama-nama orang-orang soleh.